Halo sayangku, selamat datang kembali di Katarina Tarot, tempat di mana kita membaca energi kamu dengan penuh cinta, ketenangan, dan kejujuran dari hati ke hati. Di ruang ini, kamu nggak perlu pura-pura kuat, kamu nggak perlu menyembunyikan apapun, karena setiap getaran yang kamu bawa, setiap luka yang kamu simpan, dan setiap harapan diam-diam yang kamu doakan, semuanya akan kita lihat bersama lewat kartu-kartu ini. Tarik napas yang dalam dulu ya, lepaskan pelan-pelan, dan biarkan energimu terbuka. Di sini, kamu aman, kamu diterima, dan kamu dihargai apa adanya. Sekarang, yuk kita lihat apa pesan semesta untuk kamu hari ini. Capricorn, dari kartu pertama Knight of Cups, energi yang muncul menunjukkan bahwa orang-orang di sekelilingmu sebenarnya melihatmu sebagai seseorang yang punya hati lembut, seseorang yang kelihatan tegas di luar tapi diam-diam sangat peka dan penuh perhatian. Banyak yang menganggap kamu itu tipe orang yang kalau sudah peduli, ya peduli banget. Kamu mau memperjuangkan hubungan, pekerjaan, atau seseorang yang kamu anggap berarti. Tapi kemudian, energi ini mengalir ke Four of Pentacles yang membuat orang lain melihat sisi lain dirimu. Mereka merasa kamu punya kecenderungan menutup diri, menjaga sesuatu erat-erat, entah itu perasaan, uang, privasi, atau rencana hidupmu. Ada kesan bahwa kamu sulit ditembus, seakan-akan kamu hanya memberi akses ke lingkar yang sangat kecil. Lalu masuklah kita ke Four of Cups, dan di sini terlihat bahwa beberapa orang sempat mengira kamu kurang tertarik, kurang responsif, atau bahkan terlalu fokus pada masalah sendiri sehingga tidak menyadari peluang atau perhatian yang orang lain tunjukkan. Sesimpel ini, mereka melihatmu sebagai seseorang yang suka memikirkan segalanya terlalu dalam, sampai kadang tidak sadar bahwa ada hal-hal baik yang sedang mendekat. Tetapi, perubahan besar muncul ketika King of Cups hadir, yang menegaskan kembali bahwa orang-orang sebenarnya sangat menghargai kematangan emosimu. Mereka melihatmu sebagai seseorang yang bijaksana, dewasa, dan mampu menjaga keseimbangan perasaan. Kamu bukan tipe orang yang meledak-ledak. Kamu memproses perasaanmu dengan tenang, walaupun tidak semua orang tahu perjuangan batinmu. Masuk ke Nine of Wands, banyak orang memandangmu sebagai pribadi yang kuat yang pernah terluka tapi tetap berdiri. Mereka melihatmu sebagai pejuang yang jarang menyerah, seseorang yang sering kali patah hati atau dikecewakan, tapi tetap bisa bangkit. Namun, energi Five of Pentacles mengungkapkan sisi yang tak banyak orang sadari. Ada kesan bahwa kamu pernah merasa ditinggalkan, disalahpahami, atau tidak dihargai. Beberapa orang di sekitar sebenarnya menyadari bahwa kamu punya luka yang membuatmu lebih berhati-hati dalam membuka diri. Kemudian muncul Ten of Cups, dan ini luar biasa. Pada akhirnya, orang-orang melihatmu sebagai sosok yang sangat mampu menciptakan kebahagiaan, kestabilan, dan kehangatan dalam lingkaran yang kamu pilih. Kamu memberi rasa aman, nyaman, dan kesetiaan. Mereka merasakan bahwa kamu sebenarnya ingin hubungan yang harmonis, keluarga yang damai, atau lingkungan yang penuh penghargaan emosional. Lalu, Seven of Cups yang membuat orang-orang mengira kamu sering bingung atau punya terlalu banyak pilihan. Beberapa mungkin melihatmu sebagai seseorang yang suka mempertimbangkan banyak hal sebelum mengambil keputusan, bahkan terlalu banyak pertimbangan. Tapi akhirnya, energi Seven of Wands memberi kesan bahwa kamu tetap tegas membela apa yang kamu yakini benar. Orang melihatmu sebagai seseorang yang bertahan, berprinsip, dan tidak mudah digoyahkan, bahkan kalau banyak suara yang mencoba menjatuhkanmu. Dan sebagai penutup, Ace of Pentacles membingkai keseluruhan energi ini dengan indah. Orang-orang memandangmu sebagai pribadi yang punya potensi besar, punya masa depan cerah, dan bisa membangun stabilitas materi maupun emosional. Mereka melihatmu sebagai seseorang yang bisa menjadi aset berharga dalam hubungan, pekerjaan, atau komunitas. Kamu dianggap worth it, seseorang yang membawa kesempatan baru, keberuntungan, dan pertumbuhan jangka panjang. Di bagian mana dari dirimu kamu merasa paling sering disalahpahami oleh orang-orang di sekitarmu? Knight of Pentacles menunjukkan bahwa banyak sekali bagian dari diri kamu yang orang sering salah tafsir karena mereka hanya melihat permukaan saja. Mereka melihat kamu sebagai seseorang yang terlalu serius, terlalu fokus kerja, terlalu berhati-hati, atau bahkan terlalu pelan dalam mengambil keputusan.
Padahal sebenarnya kamu bukan lambat. Kamu hanya ingin memastikan bahwa setiap langkah yang kamu ambil itu benar-benar kokoh, aman, dan tidak menyakiti siapapun. Kamu ingin membangun sesuatu yang stabil dan jangka panjang, bukan sesuatu yang instan dan rapuh. Tetapi, orang-orang yang tidak terbiasa dengan ritme energi kamu sering sekali salah paham, seolah-olah kamu itu kurang antusias, kurang terbuka, atau tidak peduli. Padahal, kamu justru ingin melindungi semuanya agar berjalan baik. Kartu berikutnya, King of Pentacles, mempertegas bahwa kamu sering disalahpahami justru karena kamu punya standar yang tinggi, baik terhadap diri sendiri maupun kehidupan yang ingin kamu bangun. Kamu ingin hidup yang mapan, aman, teratur, dan penuh tanggung jawab. Tapi kadang orang menganggap kamu terlalu kaku, terlalu dewasa, atau bahkan terlalu serius. Mereka tidak melihat sisi lembut di balik ambisi itu. Mereka tidak sadar bahwa kamu ingin membuat hidupmu dan hidup orang-orang yang kamu sayangi menjadi lebih baik. Keinginanmu untuk menjadi stabil sering dianggap dingin atau terlalu realistis, padahal itu adalah caramu menunjukkan cinta dan kepedulian. Lalu muncul Ace of Wands yang mengatakan bahwa sebenarnya di dalam dirimu ada api besar. Ada semangat, ada kreativitas dan keinginan untuk memulai hal baru. Tetapi, lucunya, energi ini sering tidak terlihat oleh orang-orang sekitar karena kamu menampilkan diri sebagai seseorang yang tenang, terstruktur, dan penuh kendali. Mereka tidak menyangka bahwa kamu sebenarnya penuh ide, penuh gairah, penuh inspirasi. Hanya saja kamu tidak suka menunjukkan semuanya sekaligus. Kamu menyalakan api itu secara perlahan, pelan tapi pasti. Dan lagi-lagi, cara itu sering disalahpahami sebagai kurang berani atau kurang spontan. Saat Queen of Wands muncul, kartu ini menambah lapisan lain. Kamu sebenarnya punya karisma yang orang sering salah tafsirkan. Ada sisi dirimu yang sangat hangat, percaya diri, dan memikat. Tapi karena kamu tidak selalu menunjukkan energi ini secara terbuka, orang-orang kadang menganggap kamu tidak percaya diri atau terlalu introvert. Padahal, kamu sebenarnya punya aura kuat, tapi kamu baru membukanya kepada orang-orang yang benar-benar kamu percayai. Banyak orang salah paham dan mengira kamu tidak peduli, padahal kamu justru sedang mengamati dan memilih momen yang tepat untuk berbicara atau bertindak. Dan ketika kita masuk ke Eight of Swords, di sini terlihat jelas bahwa salah satu bagian tersulit dari dirimu adalah ketidakmampuanmu menjelaskan luka, kekhawatiran, dan pikiranmu kepada orang lain. Kamu sering merasa terjebak di kepala sendiri, tidak tahu bagaimana cara menyampaikan perasaan tanpa takut salah dimengerti atau menimbulkan masalah baru. Kamu ingin dipahami, kamu ingin didengar, tetapi ada batasan mental yang membuatmu ragu membuka diri. Orang-orang melihat kamu kuat di luar, padahal kamu sering berjuang sendiri di dalam. Ini salah satu bagian paling sering disalahpahami. Orang pikir kamu baik-baik saja, padahal kamu punya banyak hal yang kamu tahan sendiri. Two of Wands menunjukkan bahwa kamu sering terlihat seperti seseorang yang selalu punya rencana besar, pandangan jauh ke depan, dan sikap optimis. Tapi di balik itu, kamu sering merasa bimbang dan penuh pertimbangan. Orang-orang mengira kamu terlalu lama mengambil langkah, padahal kamu sedang menilai semua kemungkinan, mencoba bersikap bijak, dan memastikan kamu tidak melukai diri sendiri maupun orang lain. Kamu ingin memilih jalan yang tepat, bukan yang cepat, tapi lagi-lagi orang salah mengerti intensi itu. Ketika masuk ke Page of Cups, terlihat bahwa kamu sebenarnya punya sisi manis, lembut, polos, bahkan sedikit sensitif. Tapi banyak yang tidak melihatnya karena kamu melindungi sisi itu baik-baik. Orang sering mengira kamu dingin atau terlalu realistis karena sisi lembutmu jarang muncul ke permukaan. Padahal jauh di dalam, kamu sangat mudah tersentuh, kamu punya imajinasi besar, kamu gampang sayang, dan kamu punya keinginan untuk memberi kasih sayang dengan cara yang intim serta tulus. Page of Wands kemudian menambahkan energi bahwa kamu juga punya jiwa petualangan yang ingin diekspresikan. Tapi kamu termasuk orang yang hanya memperlihatkannya kepada orang yang membuatmu merasa aman. Seringkali orang salah paham karena mereka pikir kamu tidak punya antusiasme, padahal kamu hanya berhati-hati kepada siapa kamu memperlihatkan energi semangatmu. Banyak yang menilai kamu terlalu serius, padahal kamu sebenarnya bisa sangat spontan, fun, dan penuh antusiasme kalau sudah merasa nyaman.
Lalu Three of Pentacles menunjukkan bahwa kamu sering disalahpahami dalam hal kerjasama atau komunikasi dalam tim. Kamu dikenal pekerja keras, tapi terkadang orang mengira kamu ingin bekerja sendiri atau tidak butuh bantuan. Padahal kamu sebenarnya suka bekerja sama, suka dibantu, dan suka melihat orang berkontribusi. Hanya saja kamu ingin semua orang serius dan mau melakukan bagiannya dengan benar. Ketika ada orang yang tidak konsisten, kamu langsung terlihat seperti sulit diajak kerjasama, padahal kamu hanya ingin yang terbaik. Dan yang terakhir, Six of Cups memperlihatkan bahwa bagian dirimu yang paling halus dan paling sering disalahpahami adalah sisi sentimental kamu. Kamu sebenarnya punya kerinduan yang besar, punya memori yang kamu simpan dalam-dalam, dan punya bagian dalam hati yang sangat bernostalgia. Tapi kamu tidak selalu menunjukkan itu karena kamu takut terlihat lemah atau terlalu emosional. Banyak orang mengira kamu sudah move on dari sesuatu, padahal kamu sebenarnya sering merasakan kerinduan yang diam-diam kamu biarkan hidup dalam hati. Kamu punya sisi lembut yang ingin menyayangi dan disayangi seperti dulu, seperti rumah, seperti masa kecil, seperti kenyamanan yang hilang. Namun karena kamu jarang mengatakannya, orang tidak tahu bahwa kamu sesensitif itu. Terima kasih banyak sudah hadir dan membuka energi kamu bersama Katarina Tarot. Semoga pesan hari ini bisa jadi penerang kecil di langkahmu, menguatkan hatimu dan membantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam lagi. Ingat sayang, kamu itu berharga, kamu layak dicintai, dan kamu sedang berjalan menuju versi terbaik dari dirimu. Kalau bacaan ini resonate, jangan lupa untuk jaga energi kamu, minum air yang cukup, dan jangan terlalu keras sama diri sendiri. Semesta selalu memeluk kamu dengan caranya sendiri. Sampai ketemu lagi di reading berikutnya. Love and light untuk kamu.